Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di bab chapter 4, My School Activities. Di unit 3, My Study Habits, kita akan bahas section 6 dan enrichment di halaman 196 sampai dengan 199. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas section 6, Your Turn Writing. Planning and brainstorming. Jadi kita mau merencanakan, brainstorming itu kita berdiskusi bersama-sama, lalu kita menggodok pemikiran kita ya untuk membuat suatu hasil dari diskusi ya. Nah, think about the study habits you have learned in section 2 and section 3. Pikirkan tentang kebiasaan belajar kamu yang sudah kamu pelajari di section 2 dan section 3. Think also about your favorite subject. Pikirkan juga tentang mata pelajaran favorit kamu. You can ask yourself, what subject do I like most? Kamu bisa bertanya kepada diri kamu sendiri, mata pelajaran apa yang aku paling suka? What makes me like it? Apa yang membuat aku menyukainya? How do I enjoy the subject? Bagaimana aku bisa enjoy itu, menikmati pelajaran tersebut. Then list the study habits that are relevant to you. Lalu buatlah daftar kebiasaan belajar yang paling berhubungan dengan diri kamu sendiri. You can write down habits that you do or don't do. Kamu bisa menuliskan kebiasaan yang kamu lakukan atau yang tidak kamu lakukan. Nah, nanti taruh di sini ya. Nah, study habits ini Karina serahkan ke kalian karena ini kan kebiasaan kalian sendiri, jadi nggak bisa Karina contohin. Tapi paling tidak kita bisa lihat ke section 2 sama section 3 ya. Kita balik ke pembelajaran sebelumnya dulu untuk melihat contoh dari, kalau nggak salah ini ada galang ya. Dari galang. Nah, yang ada di sini ya. Nah, nanti kalian bisa menggunakan kalimat ini. Nah, jadi misalnya yang pertama, I limit screen time. Aku membatasi screen time. I plan a specific time for studying. Aku merencanakan waktu tertentu untuk belajar. I do homework for school. Aku after school. Aku mengerjakan PR setelah pulang sekolah. Lalu I set study goals. Aku mengatur tujuan pembelajaran. I develop a study plan. Aku mengembangkan rencana pembelajaran. I make a schedule. Aku membuat jadwal. I set reminders. Aku mengatur pengingat, ya seperti alarm untuk waktu-waktu belajar. Lalu I write down homework assignment. Aku menuliskan tugas-tugas PR. Lalu I use a weekly to-do list. Aku menggunakan daftar tugas mingguan. I break down assignments into smaller tasks. Jadi aku breakdown itu merincikan tugas-tugas menjadi tugas yang lebih kecil. Misalnya ketika ada PR matematika atau IPA misalnya ya. Kalau IPA kan mungkin ada yang harus membuat percobaan. Misalnya ternyata percobaan membutuhkan beberapa hal yang harus dibeli. Berarti kalian bisa breakdown jadi misalnya tugasnya penelitian dulu ya, misalnya tulis penelitian, lalu kedua beli apa, misalnya beli karton, beli gelas plastik atau beli spidol dan lain-lain sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu kemudian misalnya setelah penelitian nanti membuat laporan ya, membuat laporannya, lalu mungkin setelah itu laporannya diketik dan lain-lain. Ya, itu namanya kita membreakdown. Ya, jadi satu tugas biasanya ada breakdownnya lagi. Ya, lebih rinci lagi. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan berdasarkan ini. Ya, kemudian yang berikutnya kita balik lagi ya. Nanti juga ada kita perlu ini adverb or frequency. Ya, kata keterangan
tingkat keseringan kita melakukan hal tersebut. Ada always, ini selalu, nggak pernah kita lewatkan. Usually, biasanya kadang-kadang kita pernah nggak lakuin ya, sekali dua kali. Normally atau generally, ini tingkatannya 80%. Lalu ada often, ya often atau frequently, ini sekitar 70%. Sometimes, ya 50%. Occasionally, 30%. Seldom, 10%. Hardly ever atau rarely, ini 5%. Dan ada never. Dan juga adverb of frequency bisa menggunakan hitungan hari, tanggal, atau bulan atau tahun. Ya, kalau per jamnya itu kita bisa bilang hourly. Kalau dalam hitungan hari kita bisa bilang daily. Lalu kalau mingguan kita bisa bilang weekly dan monthly untuk bulanan. Lalu untuk tahunan kita bisa bilang yearly. Ya, misalnya I celebrate my achievement gitu ya, untuk jadi misalnya aku merayakan kenaikan kelas, kalau misalnya naik kelas itu yearly misalnya seperti itu. Atau misalnya aku membuat jadwal to-do list tadi ya weekly, jadi itu mingguan ya, aku membuat tugas untuk 1 minggu seperti itu ya. Nah, ini bisa melihat ke situ ya. Jadi nanti disesuaikan dengan kebiasaan kalian masing-masing, karena Karina juga nggak tahu kalian kebiasaannya seperti apa. Nanti bisa dibuat 1 sampai 10. Lalu nanti dituliskan ya adverb of frequency-nya apa, kayak tadi udah Karina jelasin ya. Ada seldom, ada always ya, sometimes dan lain-lain. Kemudian nanti setelah itu kalian bisa buat ini. Nah, ini juga ada contohnya ya. Contohnya itu di sini, nih mana ya? Tadi ada. Nah, di sini ya kalian bisa buatkan seperti teks ini ya. Nah, nanti di breakdown juga identification-nya, topiknya apa, lalu feature satunya apa, feature 2 apa, terus kalau ada komen apa ya. Contohnya seperti itu. Lalu kemudian tugas berikutnya kita cek lagi. Nah, ini ya tadi lah. Nah, kemudian kalian bisa buat descriptive paragraph. Descriptive paragraphnya nanti bisa mengacu ke sini ya. Jadi yang ini nanti dibuatkan dalam bentuk paragraf. Oke, nah sekarang kita ke enrichment. Write once more, menuliskan satu kali lagi. Choose a friend who is good at studying. Pilihlah seorang teman yang pintar belajar. You can ask him or her these questions. Kamu bisa menanyakan kepadanya, dia laki-laki atau perempuan, pertanyaan-pertanyaan ini. What subject do you like most? Mata pelajaran apa yang paling kamu suka? Or what is your favorite subject? Atau apa pelajaran favorit kamu? Terus bisa juga bertanya, what makes you like it? Apa yang membuat kamu menyukainya? Lalu, how do you enjoy it? Bagaimana kamu menikmatinya? Dan what do you do to study the subject? Apa yang kamu lakukan untuk mempelajari pelajaran tersebut? Ya, kemudian itu nanti ditanyakan ke teman masing-masing. Lalu berikutnya yang bagian B, identify his or her study habits. Ya, jadi kamu bisa mengidentifikasi kebiasaan belajar dia. Lalu kamu bisa bertanya juga tentang study habits-nya teman kamu dengan menggunakan contoh pertanyaan ini. Do you have a place to study? Ya, apakah kamu punya tempat untuk belajar ya, tempat-tempat tertentu misalnya. Do you keep everything organized? Apakah kamu mengorganisir semuanya? Do you make a schedule? Apakah kamu membuat jadwal? Kemudian you can also use how often do you. Kamu juga bisa menggunakan seberapa sering kamu melakukan bla 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 gitu ya. Misalnya, how often do you do homework after school? Ya, jadi nanti yang bagian sininya diganti-ganti aja. Misalnya, how often do you study ya at home. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa gunakan checklist di bawah ini. Have a place to study, punya tempat belajar atau tidak, bisa centang kalau misalnya dia punya, atau kalau belajarnya di mana aja, kadang-kadang di ruang tamu, kadang-kadang di kamar. Nah, bisa di checklist. Nah, lalu adverb of frequency-nya yang tadi sudah Karina bacakan di halaman-halaman sebelumnya ya. Misalnya
always, ya, sometimes, dan lain-lain. Lalu keep everything organized, ya, semuanya harus diorganisir. Make a schedule, membuat jadwal. Take notes, mencatat. Make flashcard. Flashcard itu kayak catatan kecil, ya. Keep a learning diary, ya, membuat diary itu kayak semacam catatan-catatan harian, ya. Lalu have a study buddy, memiliki teman belajar, ya. Nah, ini nanti diisi. Masih ada set study goals. Ini mengatur tujuan belajar. Limit screen time, ini membatasi screen time. Screen time itu maksudnya kita main handphone, lalu atau juga bisa bermain game atau menonton TV. Ya, lalu do homework after school, mengerjakan PR setelah sekolah. Nah, kemudian make an outline of your paragraph using the following structure. Buatlah outline dari paragraf kalian menggunakan struktur di bawah ini. You can also use doesn't when describing your friend's study habits. Kamu juga bisa menggunakan doesn't. Doesn't itu berarti negatif, kalimat negatif, ya. Ketika mendeskripsikan kebiasaan belajar temanmu. For example, Andre doesn't like wasting time, so he limits his screen time. Andre nggak suka membuang waktu, jadi dia membatasi screen time-nya. Nah, ini jadi kalau yang di tadi kalian membuat kalau section 6 membuat habits kalian sendiri, kalau enrichment kalian membuat habits dari teman kalian, ya. Nah, setelah dibuat seperti ini, ya, nanti, nah ini masih buram. Nah, setelah membuat ini, ya, strukturnya lalu dituliskan dalam bentuk descriptive paragraph, ya. Nah, kemudian learning reflection, ini refleksi pembelajaran di diri kalian sendiri. Ya, I can tell the time, aku bisa memberitahukan waktu. I can ask and give information about one's class schedule. Aku bisa bertanya dan memberikan informasi tentang jadwal kelas seseorang. I can describe my own class schedule. Aku bisa mendeskripsikan jadwal kelasku sendiri. I can talk about online class activities. Aku bisa membicarakan tentang aktivitas kelas. I can write a description about my study habits. Aku bisa menuliskan deskripsi tentang kebiasaan belajarku. Kemudian, I learned these new words. Aku mempelajari kata-kata baru ini. Lalu kan kita tadi ada board game, ya. I like the board game, suka atau tidak. I liked writing my study habits. Aku suka menuliskan kebiasaan belajarku. Lalu bagian D, I shared with my family. Aku membaginya dengan keluargaku. I read a descriptive text about my study habits for them. Aku membacakan teks deskriptif tentang kebiasaan belajarku kepada mereka. Mereka maksudnya keluargaku, ya. I asked them to add one study tip for me. Aku meminta mereka untuk menambahkan satu tips belajar untukku. Ya, oke, pembelajarannya kali ini sudah selesai, ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.